tahun tidak makan daging. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya. Istri beliau sejak lama ingin mandi di pemandian air panas. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar tidak punya uang masuknya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Bersabarlah wahai istriku, aku kumpulkan uang dulu untuk uang masuk ke sana. Setiap kali Allah membukakan rezeki pada beliau, maka beliau sisakan sedikit sampai terkumpul setengah real. Lalu diberikan kepada istri beliau. Setelah uangnya terkumpul, istri beliau pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana, dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya, tapi ditolak. Penjaga berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapa saja. Karena istri Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Ramli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya." Beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk sesiapapun pada hari ini. Dan beliau telah membayar 25 real dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Karena kemudian dari kejadian ini, istri beliau atau Imam Ibnu Hajar terpaksa kembali atau pulang. Sampai di rumah, si istri marah-marah kepada beliau. Istri beliau atau Imam Ibnu Hajar berkata, "Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri, dan tidak mendapat sesuatu pun dari ilmumu. Apabila uangmu yang engkau kumpulkan berhari-hari ini," kata si istri beliau. Ketika Imam Ibnu Hajar mendengar ucapan si istrinya, beliau berkata, "Aku ini tidak menghendaki dunia, dan aku ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan jika engkau menginginkan dunia, mari kita ke sumur Zam-Zam." Keduanya pergi ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar menimbah sekali. Ternyata satu timbah atau satu ember isinya penuh dengan uang dinar. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Kurang." Ibnu Hajar menimbah kali untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata,
Aku ingin 3 timba. Kemudian beliau menimbah untuk yang ketiga kalinya. Dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Aku pilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dunia maka semuanya sama bagiku. Dunia fana, usianya pendek, dan kehidupan hina. Dan sekarang ini aku berikan 2 pilihan untukmu. Kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Zam-Zam, dan engkau masih bersamaku. Atau kau bawa semua uang emas ini dan kau pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu, karena aku tidak menginginkan dunia." Istri beliau berkata, "Bagaimana kalau kita nikmati saja uang ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Beliau berkata, "Tidak, kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau engkau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu, dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan 1 timba kita simpan?" Imam Ibnu Hajar kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini?" Imam Ibnu Hajar tetap menjawabnya dengan jawaban yang sama. Kemudian istri beliau berkata, "Kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu, karena kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karomah ini, dan kita berpisah hari ini. Aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu. Aku semakin yakin hidup bersamamu, walau kita hidup dalam keadaan susah dan miskin. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini." Masya Allah, wahai para saudaraku, jamaah Al-Barokah, wabil khusus untuk para istri yang hari ini hidup serba kekurangan. Mari kita renungkan kisah ini. Untuk para istri jamaah Al-Barokah yang hidup serba kecukupan, apalagi diberi nafkah dan fasilitas yang istimewa oleh suaminya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mari kita semua, wahai para saudaraku, jamaah Al-Barokah, perbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berterima kasih pada suami. Ingat, wahai para saudaraku jamaah Al-Barokah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 4 tahun tidak makan daging karena tidak punya uang untuk membelinya. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para saudaraku jamaah Al-Barokah,
Sejatine wong kang urip mulya, satu, bekerja tanpa disuruh, dua, disiplin tanpa diawasi, tiga, tanggung jawab tanpa diminta. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama. Jalur langit. Saklawase. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya salli wa sallim daiman